PKS akhirnya memutuskan tetap dalam koalisi bersama Partai Nasdem dan PKB. Langkah ini dinilai karena figur Anies Baswedan semata. Meski demikian, PKS tak hadir langsung saat deklarasi Anies Mohaimin digelar. PKS tak hanya memantau deklarasi Anies Mohaimin dari Jakarta. Pengurus dan kader PKS dari daerah termasuk Dewan Pimpinan Daerah hingga Dewan Pimpinan Cabang PKS di Surabaya pun tidak ada yang hadir di acara deklarasi Anies Mohaimin sebagai bakal Capres dan Cawapres pada Sabtu 2 September 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Presiden PKS Ahmad Sayhu mengatakan, ia beserta pengurus partai tidak hadir di tempat acara deklarasi. Namun PKS menyambut baik keputusan KPP untuk mengusung Anies Mohaimin dalam Pilpres 2024. Alasan PKS tetap mendukung Anies Mohaimin sesuai dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuro 8. Dalam konteks itu, PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies sebagai bakal Capres. Adapun nama Mohaimin sebagai bakal Cawapres akan diusulkan dalam pembahasan MMS berikutnya. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Keluarga Demokrat dari KPP pun memunculkan spekulasi, yakni terbentuknya poros keempat. Apalagi ada wacana Demokrat berkoalisi dengan P3. Terkait peluang munculnya poros baru setelah keluarnya Demokrat dari KPP, Direktur Eksekutif Indonesia Politika Review Ujang Komarudin menyebut hal ini sulit terwujud. Ketika misalkan P3 gabung dengan Demokrat, siapa yang jadi capres? Siapa capres unggulannya? Karena levelnya Sandiaga Uno kan cawapres. Pak AHY juga cawapres. Jadi siapa capresnya? Justru berkoalisi itu untuk menang. Ya, kalau menang tentu harus ada figur yang dijual soal capres unggulan, capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Sedangkan P3 dengan Demokrat tidak punya sosok capres yang memiliki elektabilitas tinggi yang bisa bersaing dengan capres yang lain. Jadi agak sulit, agak berat ketika P3 berkoalisi dengan Demokrat karena tidak ada figur capres yang kuat untuk bisa diusung atau didukung. Kini KPP terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Partai Demokrat menyatakan keluar dari KPP karena menganggap ada pengingkaran terhadap kesepakatan koalisi.